Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsa Jujita, NPM 202121500080. Saya dari kelas Y2A. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan Para Buaya. Di suatu hutan belantara, hidup banyak satwa. Salah satunya kancil yang cerdik. Tak hanya cerdik, kancil pun terkenal dengan keramahannya dan kegemarannya dalam membantu sesama. Contohnya, pada suatu pagi, saat sedang berjalan menyusuri hutan, kancil bertemu induk bebek yang tengah berenang bersama anak-anaknya. Kancil pun menyapa mereka semua. Dan pada suatu pagi, kancil menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup besar. Kancil pun segera menghampiri lubang tersebut dan segera melompat masuk ke dalam lubang tersebut untuk menolong ketiga ekor anak ayam itu. Setelah masuk, kancil pun segera membukukan badan agar ketiga ekor anak ayam tersebut dapat keluar dari lubang itu dan berkata, "Ayo kalian semua cepat naik ke punggungku agar kalian dapat keluar dari lubang ini dan bertemu induk kalian lagi." Nah, ketiga ekor anak ayam tersebut pun segera naik ke punggung kancil. Setelah semuanya berhasil, kancil segera melompat keluar dan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari di mana anak-anaknya. Lalu, induk ayam pun berbinar ketika melihat anak-anaknya yang ia temui. Nah, akhirnya ia berterima kasih kepada kancil. "Terima kasih kancil, karena kamu aku dapat bertemu anak-anakku lagi," ucap induk ayam. Tidak hanya induk ayam loh teman-teman, ternyata ketiga ekor anak ayam itu mengucapkan terima kasih juga kepada kancil. Mereka berkata kepada kancil, "Terima kasih Tuan Kancil karena telah membantu kami semua." Nah, setelah selesai menolong 3 ekor anak ayam tersebut, kancil pun kembali mengelilingi hutan. Di tengah teriknya matahari, ia merasa lapar. Akhirnya, ia memutuskan untuk menepi dan memakan rumput yang ada di sekitar hutan itu. Tetapi dia bilang, "Ternyata rumput saja tidak membuatku kenyang." Akhirnya, ia berjalan kembali. Dan ternyata, ia menemukan sebuah sungai. Akhirnya, ia memutuskan untuk minum di sungai tersebut. Setelah minum, ia memandangi hutan tersebut. Dan ternyata matanya berbinar ketika melihat pohon buah-buahan lebat yang ada di seberang sana. Lalu ia berpikir, bagaimana ya caranya agar aku dapat makan buah-buahan tersebut. Tapi derasnya air sungai tidak bisa membuatku untuk menyeberanginya. Akhirnya dia mencari ide, bagaimana ya caranya agar aku dapat menyeberangi sungai tersebut. Nah, setelah lama berpikir, ia mendapatkan ide. Kebetulan ada buaya yang keluar dari tepi sungai tersebut dan menghampiri kancil, lalu berkata, "Hai kancil, ada apa kamu kemari? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" Tapi kan kancil cerdik ya teman-teman. Kancil pun menjawab dengan tenang, "Hai buaya, aku punya kabar baik untuk kalian semua. Aku membawakan daging segar dan diperintahkan raja untuk menghitung semua buaya yang ada di sungai ini." Merasa senang dengan kabar tersebut, buaya pun segera masuk ke dalam sungai dan memberitahu kepada teman-temannya yang lain. Akhirnya, para buaya membentuk jembatan. Lalu, kancil dengan girang melompati satu persatu buaya tersebut sambil pura-pura menghitung. Nah, setelah sampai di ujung, kancil melompat ke tepi sungai. Lalu berkata kepada para buaya, "Terima kasih buaya, berkat kalian aku bisa menyeberangi sungai ini dan aku membohongi kalian semua. Sebenarnya aku tidak membawakan daging segar untuk kalian, tetapi aku hanya membohongi kalian." Merasa geram dengan perbuatan kancil tersebut, buaya pun marah terhadap kancil. Akhirnya kancil berlari sangat kencang dan bisa memakan buah-buahan tersebut dengan puas. Demikianlah dongeng yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan menyampaikan pesan moral yang kita dapatkan dari dongeng ini. Pesan moralnya adalah, yang pertama, kita tidak boleh membohongi seseorang.
Yang kedua, kita tidak boleh menggunakan kecerdikan, keramahan, dan kecerdasan untuk membohongi seseorang. Yang ketiga, kita harus ramah terhadap sesama seperti kancil yang ramah dengan semua satwa yang ada di hutan tersebut. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya.